selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Indah Lutisnya yang berada di klinik pada pagi hari ini. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak untuk mencari tanda-tanda penyakit alergi. Di mana pemeriksaan fisik ini meliputi kulit, mata, hidung, mulut, paru-paru, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan rasa sakit. Baik Bapak, apakah Bapak setuju? Setuju dok. Baik, di sini saya akan menilai penampilan umum pada pasien, di mana saya akan mengamati cara berpakaian pasien, kebersihan diri pasien, kemudian interaktif atau tidak, lalu melihat kontak mata, menangis atau tidak, dan tampak nyaman atau tidak. Di sini saya melihat pasien tampak nyaman, lalu kontak mata baik dan kooperatif. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan pola pernapasan pada pasien, di mana saya akan melihat apakah pasien tampak sesak atau tidak, kemudian retraksi dan bagaimana penggunaan otot bantu nafas. Di sini pasien pola nafasnya reguler dan tidak tampak retraksi. Kemudian saya akan mengamati bagaimana sirkulasi pada pasien, apakah tampak pucat ataukah adanya sianosis atau kemerahan. Tapi pada pasien saya mendapatkan warna kulitnya normal dan tidak tampak sianosis maupun pucat. Kemudian di sini saya akan menilai keadaan umum pada pasien, di mana pasien tampak sakit ringan karena keluhan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian saya juga akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital. Yang pertama di sini saya telah mengecek tekanan darah pada pasien, di mana tekanan darah pada pasien itu 120/80 mg air raksa dengan batas normal. Kemudian di sini juga saya akan melakukan pengecekan nadi pada pasien dengan ditemukan nadi pada pasien itu 80 kali per menit, reguler, kuat dan simetris. Kemudian frekuensi napas pada pasien itu 18 kali per menit, itu normal. Dan saya juga mengecek suhu menggunakan termometer dengan suhu pada pasien itu 36,8 derajat Celcius, merupakan average. Kemudian saya juga akan memeriksa kondisi kulit pada pasien, di mana saya akan melihat apakah ada ruang, urtikaria, ekskoriasi, likidifikasi, dan edema. Tapi ditemukan pada pasien tidak ditemukan ruam maupun edema. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Silakan Bapak untuk menuju ke ranjang. Baik dok. Baik, di sini saya akan memeriksa kulit kepala dan rambut. Punten ya Bapak, apakah saya diizinkan untuk memeriksa area kulit kepala Bapak? Silakan dok. Baik, di sini saya akan mencari apakah rambut pada pasien itu rontok, kemudian bagaimana distribusi rambut, dan apakah ditemukan adanya squama. Distribusi rambut merata dan tidak ditemukan adanya squama. Kemudian saya akan melihat bagian wajah pasien. Di sini saya akan mencari apakah adanya edema pada wajah. Pada pasien tidak ditemukan edema pada wajah. Di sini saya akan mengecek pada bagian mata pasien dengan mencari adanya sekret, edema palpebra, hiperemis, dan papil. Punten ya Bapak, lihat ke bawah Bapak, lihat ke atas Bapak. Baik, tidak ditemukan adanya hiperemis dan tidak ditemukan adanya sekret. Kemudian saya akan mengecek bagian hidung pasien. Saya akan mencari apakah adanya sekret jernih, sniffing, nasal crease, nasal membesar, cuping hidung, dan konka hipertrofi keabu-abuan. Di sini ditemukan sekret jernih dan hipertrofi konka berwarna pucat keabuan yang mendukung rinitis alergi. Kemudian saya akan mengecek bagian mulut pasien apakah adanya edema bibir, sianosis, high arch plate. Punten Bapak, silakan dibuka mulutnya. Baik, tidak ditemukan adanya edema bibir maupun sianosis. Kemudian di bagian leher
Di sini saya akan melihat apakah adanya retraksi suprasternal dan reaksi supraklavikular, tapi pada pasien tidak ditemukan retraksi suprasternal maupun supraklavikular. Kemudian saya juga akan mengecek bagian toraks pada pasien, dan saya akan mencari apakah adanya barrel chest, retraksi interkostal, dan simetris gerakan dada. Gerakan dinding dada pada pasien simetris dan tidak ditemukan adanya retraksi. Kemudian mohon bernapas seperti biasa menggunakan mulut, Bapak. Baik, di sini saya akan mencari apakah adanya vesikular, wheezing, atau stridor. Pada suara nafas vesikular bilateral tidak ditemukan wheezing maupun stridor. Kemudian saya akan menghitung bunyi jantung, di mana bunyi jantung pada pasien itu reguler dan tunggal normal. Kemudian saya juga akan mengecek bagian abdomen, di mana saya akan melakukan inspeksi auskultasi, di mana saya mendapati adanya bising busung terdengar normal. Kemudian saya juga akan mengecek bagian anogenital, di mana saya akan mencari adanya edema, hiperemis, erosi, dan ekskoriasi. Pada pasien tidak ditemukan kelainan pada area anogenital. Saya juga akan mengecek bagian ekstremitas, di mana saya akan mencari apakah pucat, dingin, dan clammy. Tapi pada pasien didapati adanya akral hangat dan tidak pucat. Kemudian saya akan mengecek apakah adanya CRT atau capillary refill time, di mana saya akan tekan ujung jari pasien 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dilepaskan. Apabila CRT kurang dari 2 detik, maka perfusi perifer baik. Baik, itu saja pemeriksaan fisik dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.